Saya berkebun di beberapa lokasi. Yang pertama itu di samping rumah, memanfaatkan lahan terbengkalai. Kemudian ada juga kebun yang di halaman rumah, yang kita tanamin juga dengan berbagai sayuran di sana. Terakhir ada di kebun balkon. Karena kita itu mengonsumsi sayur kan setiap hari, jadi saya itu pengen menanam varian sayuran. Saya menanam tanaman tersebut di samping anak-anak saya itu suka sekali dengan sayuran, jadi bisa mengurangi uang belanja. Saya Ibu Wati, biasa dipanggil dengan Bunda Ragica. Aktivitas sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga dan berkebun di pekarangan rumah. Halo, selamat pagi. Saya sedang berkebun. Kebun saya ini saya namakan dengan Kebun Ragica. Kebun ini saya tanam di samping rumah, memanfaatkan lahan kosong karena ini sebelumnya tidak pernah dikunjungi sama yang punyanya. Banyak tanaman ilalang, takutnya banyak ular yang kesini, jadi saya bersihkan dan saya manfaatkan untuk menanam berbagai sayuran. Dalam berkebun saya juga memanfaatkan beberapa lokasi seperti yang di samping rumah dan juga yang di sebelah sana di halaman rumah. Sebenarnya untuk hobi tanaman itu sudah dari lama, seperti tanaman hias. Untuk berkebun dan menanam sayuran juga buah itu dimulai dari semenjak COVID-19, dikarenakan kita itu kan butuh sayur untuk kita makan dan konsumsi, tetapi kita juga takut untuk keluar, jadi kita berpikir untuk mencoba menanam. Jadi kita itu berinisiatif untuk membeli benih tanaman sayuran. Pertama kali kita menanam kangkung dan selada, jadi kita belajar menanam sayuran lainnya. Kalau yang di sebelah sana saya memanfaatkan rumah kosong. Untuk yang di sebelah sini kita menanam di halaman rumah yang memang diperuntukkan untuk menanam berbagai tanaman dan saya tanami dengan berbagai sayuran. Ini sebagian kebun pribadi, kemudian ada depan halaman rumah kosong yang tadi dan ada kebun milik saudara. Di sini saya menanam sawi putih atau slobor dengan menggunakan karung bekas, walaupun dengan diameter yang tidak
cukup besar dan menggunakan perawatan organik, sawi putih ini berhasil tumbuh dengan subur. Saya juga menanam genjer. Genjer biasanya tumbuh di sawah, tetapi saya berusaha menanam genjer ini dengan menggunakan galon bekas air mineral. Dan ini juga tumbuh subur dan bisa dipanen berkali-kali. Kemudian di sini saya menanam sawi samhong. Kita biarkan berbunga dan kemudian akan kita jadikan benih mandiri. Kendala bercocok tanam di kota itu biasanya ada tikus, dan saya cara mengatasinya dengan menanam tanaman yang tikus itu tidak suka, seperti tanaman sereh, kemudian tanaman kemangi, dan tanaman-tanaman herba lainnya seperti tanaman mint juga. Untuk kucai juga tikus tidak begitu suka, makanya di sini saya menanam dengan cara selang-seling. Saya berkebun di beberapa lokasi. Yang pertama itu di samping rumah, memanfaatkan lahan terbengkalai. Karena kita itu sering membersihkan tanpa hasil, jadinya kita berinisiatif untuk menanam supaya kita itu di samping membersihkan juga kita bisa memanen apa yang kita tanam. Kemudian ada juga kebun yang di halaman rumah yang kita tanamin juga dengan berbagai sayuran di sana. Kemudian di terakhir ada di kebun balkon, kebun mini teman-teman. Untuk kebun yang di atas atau yang di balkon itu saya memanfaatkan atau pengen menginspirasi banyak orang bahwa dengan lahan yang minim kita itu bisa menanam sayuran dan bisa memetik hasilnya, dan kita juga bisa memilih sayuran-sayuran apa saja yang bisa tumbuh dengan cahaya yang minim. Hari ini kita akan panen, kebetulan banyak sayuran hari ini yang akan kita panen, dan rencananya kita juga akan masak dan berbagi ke tetangga. Kol ini usianya 3 bulan, sudah siap panen dan kita tanam menggunakan galon mineral. Ini kolnya, dan ini satu lagi yang akan kita panen. Ini kol yang kedua, dan saya itu sudah jarang sekali membeli kol di pasar, tinggal petik di kebun. Kita juga akan panen terong, karena terong-terong juga sudah banyak yang siap kita panen. Ya sebenarnya kan karena kita itu mengonsumsi sayur kan setiap hari, jadi saya itu pengen menanam varian sayuran. Kalau misalkan hanya di samping rumah, sedangkan kita kebutuhan sayur itu setiap hari, pastinya akan kurang lah menurut saya. Jadi supaya sayur yang kita masak itu tidak itu-itu saja, jadi kita menanam lagi berbagai sayuran di halaman rumah, ada juga buah-buahan.
Karena kadang-kadang kan kalau misalkan hanya masak itu-itu saja kan bosen ya, anak-anak juga walaupun kita itu suka sayur, kalau yang dimasak itu saja pastinya anak-anak akan bosan. Jadi kita menanam berbagai varian sayuran. Ini tanaman lobak, walaupun kita tanam di polybag kecil karena media tanamnya bagus, organik, ini bisa menghasilkan lobak yang besar. Ini lobaknya saya menanam sendiri karena saya itu suka sekali memasak soto Bandung. Sekarang mau panen wortel dan juga pakcoy. Ini wortelnya walaupun ada yang bentuknya tidak sempurna, tetapi ini termasuk berhasil loh. Manfaat bertani secara organik untuk lingkungan itu juga bisa jadi menyejukkan lingkungan, menyehatkan juga untuk penghirupan udara, kemudian aman juga untuk tanah gitu. Jadi tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia. Jadi yang tadinya kan di sini itu gersang. Jadi kayak semacam capung, kayak kupu-kupu, belalang, itu kalau nggak ada tanaman kan nggak akan datang. Tapi begitu kita tanamin dengan bunga, kemudian dengan tanaman sayuran, seperti lebah pun itu datang ke kebun kita. Jadi dengan kita bertani secara organik, ekosistem itu tetap terjaga. Selain menanam di polybag dan barang bekas, saya juga menggunakan hebel bekas untuk membuat bedengan, dan ini sawi pagodanya sudah siap panen. Saya menanam tanaman tersebut di samping anak-anak saya itu suka sekali dengan sayuran, jadi bisa mengurangi uang belanja. Ini kembang kol, tanaman yang paling sulit saya tanam dan saya berhasil menanam. Hari ini akan kita panen. Ini hasil panen kita hari ini. Kita lanjut masak yuk dan berbagi dengan tetangga.
Untuk hasil panen dari kebun kita konsumsi sendiri dan kita juga berbagi dengan tetangga. Ya karena kadang-kadang itu kan panennya berbarengan dan hasilnya cukup banyak. Jadi kita berbagi dengan tetangga supaya tetangga juga bisa merasakan sayur organik yang kita tanam, karena saya rasa banyak orang yang tertarik dengan tanaman yang saya tanam. Jadi saya berbagi dengan gratis ya. Udah. Ini saya teh habis panen, kebanyakan nanti dimasak ya. Ini ada pakcoy, ada selada. Terus ini ada buahnya juga nih. Ini organik jadi nanti sehat. Ya, sama-sama. Kalau dikasih sayur sama Bu Wati sering sekali dikasih, karena sayuran ternyata banyak di sini, seringnya hasilnya melimpah, bagi-bagi tetangga, dan saya sering sekali dikasih, bahkan sering suruh metik sendiri. Seneng sekali, sering makan bersama, botram, kalau hasil panen dimasak bareng kita botram bersama sama tetangga, teman-teman sini. Setelah ditanamin sama Bu Wati, lahan-lahan yang kosong yang tadinya terbengkalai, banyak rumput, banyak tanaman-tanaman liar, sekarang jadi rapi, dan kita sebagai warga di sini, tetangga, teman-teman tetangga sini senang sekali setelah dirawat perkebunannya seperti ini, jadi lebih nyaman, kitanya asri gitu, dilihatnya lebih enak. Ini sisa sampah masak, biasanya tidak saya buang, tetapi saya manfaatkan untuk membuat pupuk. Ini tempat pembuatan komposter saya tempatkan di halaman rumah kosong. Jadi kita akan langsung membuatnya. Ini sampah-sampahnya kita langsung masukkan saja ke komposter, tempat komposter. Setelah ini kita bisa menambahkan tanah supaya sampah-sampah yang ini kan masih basah, supaya tidak lembab, tidak becek, dan cepat penguraiannya. Untuk komposter ini bisa dipanen selama 3 bulan difermentasi. Dan ini saya ada yang sudah jadi. Ini bisa langsung diaplikasikan ke tanaman. Untuk menanam saya banyak juga menggunakan barang bekas seperti karung bekas, kemudian galon bekas, dan juga toples-toples bekas. Itu dikarenakan barang-barang plastik itu kan susah diurai, jadi kita manfaatkan untuk menanam. Berkebun itu tidak harus mahal, memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitaran kita itu bisa untuk menanam. Jadi tidak perlu membeli pot-pot baru. Hari ini saya akan menunjukkan menanam dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang tersedia di sekitaran kita. Caranya kita campurkan dulu media tanamnya, ini sekam, kemudian tanahnya kita masukkan.
pertama kita akan menggunakan galon mineral untuk menanam genjer. Karena ini belum kita potong terlebih dahulu. Kita potong karena ini sudah ada alurnya, jadi mudah untuk memotongnya. Kita gunting sampai selesai seperti ini. Kemudian kita akan isi, untuk bawahnya kita menggunakan daun kering. Terakhir kita masukkan air karena genjer itu habitatnya di air. Kita isi sampai full. Ini menanam genjernya di galon bekas sudah selesai. Selanjutnya saya akan menanam pakcoy menggunakan karung bekas. Pertama, seperti biasa kita masukkan daun kering. Fungsinya selain menghemat media tanam, ini juga nantinya akan menjadi kompos. Untuk teman-teman yang mau mencoba berkebun, jangan takut untuk mencoba. Setidaknya kita itu mencoba dulu, jadi jangan takut gagal dulu, tapi mencoba dulu. Walaupun dengan lahan yang seminim mungkin, kita itu bisa berkebun sayuran dengan cara sistem organik yang sehat untuk keluarga kita. Harapan saya dengan saya berkebun, banyak yang terinspirasi lah, ikut juga berkebun. Kemudian makanya kenapa saya banyak men-sharing di sosial media, supaya teman-teman semua, baik yang belum berkebun, kemudian yang baru mulai berkebun, apalagi yang sudah berkebun, itu tetap semangat untuk berkebun. Jangan takut gagal sebelum kita mencoba, karena berkebun itu sangat membahagiakan, apalagi di saat kita itu momen panen tiba, itu rasanya sangat berbeda.